Tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Promovius dipersilakan memasuki ruang sidang. Ujian disertasi doktor bagi saudara Ika Dewi Nuriana dibuka oleh Ketua Sidang. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang promosi doktor atas nama Promovius Bapak Ika Dewi Nuriana saya akan dibuka. Saya persilahkan co-promotor untuk bisa membacakan CV dari Promovius. Baik, terima kasih kepada Pak Dekan selaku pimpinan sidang. Daftar riwayat hidup Ika Dewi Nuriana. Nama lengkap Ika Dewi Nuriana, STMkom. Tempat dan tanggal lahir Denpasar 14 April 1981. S1 dari Universitas 17 Agustus Surabaya dengan bidang ilmu teknik informatika. Sedangkan S2 dari ITS dengan prodi Sistem Informasi. Ada 3 publikasi ilmiah yang sudah dikeluarkan di sini. Yang pertama dengan judul The Influence of Student Interaction. Yang ketiga, Systematic Literature Review, The Effect of Student Interaction on Academic Achievement in Online Learning. Kemudian ada satu 2025 dengan judul Model Machine Learning Interaksi Mahasiswa dalam Pembelajaran Daring. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan daftar hidup dari saudara Ika Dewi Nuriana. Waktu berganti kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Terima kasih Co-Promotor Prof. Rizal. Bapak Ibu yang menghormati, di antara yang hadir hadir Profesor Dr. Hari Supratno. Terima kasih Bapak, beliau adalah Ketua MBA Majelis Wali Amanah Universitas Negeri Surabaya, juga merangkap sebagai Rektor Hasim Asyari Teguh Jombang. Terima kasih atas supportnya. Ibu Aris Dwi Indrianti, Eskom Mkom, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Bapak I Gusti Lanang Putra Eka Prismana, Eskom Mkom, selaku Direktur Pusat Data dan Teknologi Informasi Universitas Negeri Surabaya. Bapak Ibu yang hormati, sebagai tim penguji, ketua adalah Profesor Muhammad Agung Wibowo, MSc, PhD, selaku Dekan Prapaskah Sarjana. Selaku Sekretaris Profesor Dr. Ahmad Gunowo. Penguji eksternal adalah Profesor Hari Budi Santoso, Eskom Mkom PhD, beliau adalah penguji eksternal dari UI. Bapak Dr. Maman Sumantri, STMT, penguji internal. Bapak Dr. Budi Wasito, SSC MSc, penguji internal yang kedua. Profesor Dr. Izulisa Isnanto selaku co-promotor dan Profesor Dr. Insinyur Purwanto dia selaku promotor. Promovius ya. Baik. Yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Insinyur Muhammad Agung Wibowo, MSc, PhD. Profesor Dr. Ahmad Gunowo, MSc. Profesor Hari Budi Santoso, Eskom Mkom PhD. Dr. Maman Sumantri, STMT. Dr. Budi Wasito, SSC MSc. Profesor Dr. Insinyur Erni Satisnanto, STMMT, APU ASEAN. Profesor Dr. Insinyur Purwanto, DIE. Perkenalkanlah Promovius menyampaikan pokok-pokok disertasi dengan judul Model Interaksi Mahasiswa pada Kinerja Akademik dalam Pembelajaran Daring menggunakan Situal Equation Modeling, Partial Least Square, SEM-PLS, dan Random Forest Regression. Latar belakang permasalahan yang kami angkat di sini adalah lebih dari 200.000 mahasiswa menunjukkan bahwa ada tingkat kelulusan dan prestasi akademik yang lebih rendah pada kursus daring dibandingkan dengan kursus tatap muka. Kemudian dari sana, meskipun pembelajaran daring menawarkan fleksibilitas yang tinggi, banyak mahasiswa tidak memiliki keterampilan metode
waktu yang diperlukan untuk sukses dalam lingkungan pembelajaran daring. Dan akibatnya, mahasiswa sering kali tertinggal dan kinerja akademik mahasiswa pun menurun. Hambatan-hambatan ini dapat menyebabkan adanya penurunan motivasi dan kinerja akademik mahasiswa. Dari sana, keterlibatan mahasiswa dapat berperan sebagai moderator pada hubungan antar interaksi mahasiswa dengan kinerja akademiknya. Teori-teori tentang pembelajaran dan psikologi dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan mahasiswa. Kinerja akademik mahasiswa pada mata kuliah literasi digital yang sebagai kajian di sini adalah mahasiswa UNESA dan mahasiswa dari Universitas PGRI Jombang yang mengambil mata kuliah literasi digital sering mendapatkan kelas daring dibandingkan dengan kelas tatap muka, dan dalam kinerja akademiknya ada penurunan dosa kurang. Sehingga dari sana kami mengkaji beberapa literatur atau teori dan model yang mendasari. Yang pertama adalah teori pembelajaran sosial di Bandura, belajar melalui interaksi sosial dan keterlibatan aktif, meningkatkan kinerja akademik, model kepuasan mahasiswa, kepuasan berpengaruh pada retensi dan prestasi, kemudian ada juga teori dari konstruktivisme dan konektivisme. Pembelajaran efektif terjadi melalui koneksi sosial dan juga digital. Kemudian dari sana dikembangkan juga variabel penelitian yang dikaji, adanya interaksi mahasiswa dengan dosen, teman, dan konten pembelajaran. Kemudian adanya keterlibatan mahasiswa dalam moderator terdiri dari aspek kognitif, emosional, perilaku, kemudian ada kepuasan mahasiswa sebagai mediator mencakup pengalaman belajar, fasilitas dan dukungan, serta kinerja akademik, hasil belajar yang diukur dari nilai pemahaman dan kelulusan. Kemudian di sini ada juga selain CMPLS yang kami gunakan, kami kinerja akademik melengkapi CMPLS dengan menangkap pola kompleks dan akurasi yang tinggi baik dari min MAE-nya dan LMSI yang rendah. Kualitas empiris hasil hubungan antar variabel dan mengidentifikasi fitur paling berpengaruh. Kerangka konseptual dan hipotesis penelitian. Gambar model analisis Smart PLS Western et al. 2022. Model ini mengasumsikan bahwa hubungan akademik yang diukur melalui effective learning memiliki pengaruh langsung terhadap keterlibatan mahasiswa yang menyangkut perilaku positif, perilaku pekerjaan, minat dan kelas, kehadiran mahasiswa, selanjutnya keterlibatan mahasiswa berpengaruh langsung terhadap keberhasilan akademik yang diatur melalui nilai-nilai ujian dan skor akademik. Dan model ini berfungsi sebagai acuan awal untuk membangun hipotesis dan model yang lebih komprehensif dalam penelitian ini. Sehingga berdasarkan model yang sudah ada, kami mengembangkan sebuah model sebagai sebuah kerangka model penelitian. Sehingga model pada penelitian ini mengembangkan konsep dengan menambahkan interaksi mahasiswa, keterlibatan mahasiswa, dan kepuasan mahasiswa yang mempengaruhi kinerja akademik. Model penelitian ini juga menggabungkan adanya moderasi dan mediasi dengan keterlibatan mahasiswa, memperkerat pengaruh interaksi mahasiswa terhadap kinerja akademik yang memperdalam pemahaman tentang faktor efektif dan sosial menggunakan CPLS serta random forest regressor. Dalam model penelitian ini memungkinkan adanya analisis hubungan linear dan non-linear yang lebih kompleks serta menangani data yang tidak terdistribusi secara normal yang memberikan keunggulan prediktif lebih kuat. Sehingga dari kajian teori dan model yang ada sebelumnya, kami membangun hipotesa penelitian. Hipotesa penelitian di sini adalah A1, student interaction berpengaruh terhadap keberhasilan akademik. A2, keterlibatan mahasiswa memoderasi pengaruh student interaction terhadap keberhasilan akademik. A3, student interaction berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa. A4, kepuasan mahasiswa berpengaruh terhadap keberhasilan akademik. Dan H5, kepuasan mahasiswa memediasi pengaruh student interaction. Dari sana kami Provendus merancang penelitiannya. Pendekatan kuantitatif dengan kombinasi dari dua metode,
SAMPRS untuk uji hubungan antar variabel laten, kemudian adanya random forest regressor untuk model prediktif non-linear, tujuan menguji pengaruh interaksi mahasiswa terhadap kinerja akademik dengan keterlibatan sebagai moderator dan kekuasaan sebagai mediator. Adapun subjek penelitian di sini adalah mahasiswa dari luar universitas Jombang, ada pada fakultas teknik dan dari FKIP. Dengan sampel awal sebagai penelitian awal ada 50, kemudian pada sampel utama ada 200 mahasiswa dari setiap universitas yang digunakan sebagai tempat penelitian. Kemudian ada instrumen penelitian. Instrumen kuesioner yang dibangun mengacu pada teori pembelajaran sosial dari Banduras, kemudian ada teori keterlibatan mahasiswa, keterlibatan aktif menggunakan kinerja akademik, model kepuasan mahasiswa berpengaruh pada retensi dan prestasi, teori konstruktivisme dan kolektivisme pembelajaran efektif terjadi melalui koneksi sosial dan digital. Kemudian untuk analisis data, di sini menggunakan SAMPRS menguji hubungan langsung, tidak langsung, mediasi dan moderasi, pengujian outer model dan inner model, serta random forest regressor memodelkan pengaruh langsung pada model dengan visualisasi heat map. Tentu dengan evaluasi ada R-square, ada MI, dan RMSD. Kemudian hasil dari yang didapatkan adalah ada domain of fit model pada data UNESA. Ada nilai R-square dan keberhasilan akademik sebesar 0,97. Kemudian pada kepuasan mahasiswa ada 0,297. Q-square model keberhasilan akademik dan ada kepuasan mahasiswa terdiri dari 0,84 SRR. Itu adalah merupakan data-data terkait dengan tugas of fit model dari data dengan dataset dari UNESA. Kemudian untuk memperkuat model tersebut, maka kami melakukan uji juga di Universitas PGRI Jombang dengan nilai R-square sebesar 0,97 dan pada keberhasilan akademik dan kepuasan mahasiswa. Kemudian pada ada Q-square-nya juga ada keberhasilan akademis dengan 0,856 sehingga itu memiliki kriteria prediktif relevan, dan kepuasan mahasiswa 0,235 dan prediktif relevan. Sehingga dari goodness of fit model baik dari UNESA dan dari PJB, Promovendus bisa menganalisa bahwa model bersifat sangat baik dan bisa diprediksi. Kemudian hal ini merupakan terkait dengan perbandingan hipotesa dari hasil penelitian. Promovendus mendapatkan hasil penelitian dari hipotesis pertama, interaksi mahasiswa berpengaruh terhadap keberhasilan akademis, adanya koefisien jalur 0,32, p-value baik ada di UNESA dan UPJB. Kedua, pada hipotesa 1, interaksi mahasiswa berpengaruh terhadap keberhasilan akademis. Keterlibatan mahasiswa dapat memoderasi pengaruh interaksi mahasiswa terhadap keberhasilan akademis. Dengan koefisien 0,645, begitu juga di UPJB dengan koefisien 0,056. Hal ini kedua tempat objek penelitian ini, hipotesa yang kedua juga diterima. Yang ketiga, dengan koefisien jalur di UNESA 0,545 dan di UPJB koefisien jalur 0,541, menyatakan bahwa hipotesa yang nomor 3 juga diterima. Yang keempat, kepuasan mahasiswa terhadap berpengaruh terhadap keberhasilan akademis dengan koefisien jalur 0,7740 dengan di UPJB juga koefisien jalur 0,889. Ini menyatakan bahwa hipotesa yang ada di UNESA dan UPJB juga diterima. Hipotesa kelima, kepuasan mahasiswa memediasi pengaruh 0,350 di UNESA dan koefisien jalur 0,355 di UNESA di PJB. Untuk hipotesa yang kelima juga diterima. Kemudian untuk memperkuat atau memvalidasi pengaruh langsung dari model ini, kami juga menerapkan adanya analisis dengan random forest regressor. Dalam penelitian ini, dimensi interaksi dibutuhkan sebagai input dalam model random forest regressor karena memiliki
mewakili data yang dapat diukur langsung dan lebih relevan dengan konteks pembelajaran daring. Dimensi interaksi memberikan fitur-fitur atau input yang digunakan untuk memprediksi nilai prestasi akademik atau academic performance. Data ini sangat cocok untuk model random forest yang membutuhkan input mengejar atau output untuk menghasilkan akurasi. Kemudian variabel student interaction terhadap academic performance yang sebesar 0,53 yang berarti hubungan linear positif, sedang antara keduanya memiliki korelasi variabel student satisfaction dengan academic performance yaitu 0,99, sehingga dapat disimpulkan kedua variabel memiliki hubungan linear positif yang sangat kuat. Begitu juga data dari hasil survei di UPJB kami analisa dengan pendekatan random forest regressor. Korelasi antara variabel student interaction, student satisfaction, student engagement maupun moderasi terhadap academic performance. Korelasi variabel student interaction terhadap AP yakni sebesar 0,53 yang berarti hubungan linear positif, sedang antara keduanya korelasi variabel student satisfaction dengan academic performance sebesar 0,99, sehingga dapat disimpulkan kedua variabel memiliki hubungan linear yang positif yang sangat kuat. Hasil random forest regressor. Metrik 5 model menjelaskan dari 99,85% variasi kinerja baik pada UNESA dan UPJB, hampir setara dengan PJB. Model random forest berhasil memprediksi kinerja akademik mahasiswa dengan sangat kuat di kedua universitas. R-square yang saat ini baik di UNESA maupun UPJB yang berarti lebih dari 99% variasi kinerja akademik dijelaskan dengan model yang rendah menunjukkan bahwa selisih antara nilai prediksi dan aktual sangat kecil dan tingkat kesalahan prediksi yang sama. UNESA memiliki sedikit keunggulan dari segi akurasi, R-square lebih tinggi dan RMSE yang lebih rendah. Namun perbedaan PJB tidak signifikan secara praktis. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan, kondisi tetap konsisten dalam performanya. Random forest terbukti efektif dalam menangani data non-linear dan kompleks dalam konteks pembelajaran daring di pendidikan. Pembahasan random forest regressor. Model random forest digunakan memprediksi kinerja akademik mahasiswa berdasarkan interaksi keterlibatan kepuasan dalam pembelajaran daring dengan hasil menunjukkan dengan R-square di atas 0,9 dan MAE berada di 0,2 dan RMSE di 0,1. Itu berarti memiliki sebuah gambaran bahwa nilai R-square yang sangat tinggi di kedua kampus membuktikan bahwa variabel terlibat dapat memprediksi pengaruh pada kinerja. MAE dan RMSE yang rendah menunjukkan kesalahan prediksi sangat kecil dan model bekerja stabil baik pada data UNESA dan data PJB. Performa model tetap konsisten. Ini menegaskan bahwa random forest efektif menangkap hubungan non-linear dan kompleks antar variabel. Temuan ini mendukung hasil sampel S, pemahaman dan komprehensif terhadap faktor-faktor penentu keberhasilan. Sehingga Konfedus menyimpulkan penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi mahasiswa memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja akademik dalam pembelajaran daring dengan keterlibatan mahasiswa sebagai moderator dan kepuasan mahasiswa sebagai mediator. Penggunaan sampel S dan random forest regressor mengungkapkan bahwa kualitas interaksi keterlibatan dan kepuasan mahasiswa berperan penting dalam meningkatkan hasil akademik dalam pembelajaran daring. Dan saran yang Prof. Hedus bisa sampaikan: 1. Adanya peningkatan interaksi. Dosen dan mahasiswa perlu meningkatkan interaksi dengan menyediakan saluran, meningkatkan kepuasan, memberikan umpan balik yang cepat serta personal, serta dukungan teknis yang memadai. Evaluasi pembelajaran daring, universitas perlu menilai dan menyesuaikan model pembelajaran daring untuk meningkatkan efektivitas. Pengembangan infrastruktur teknologi, meningkatkan aksesibilitas teknologi untuk mengatasi. Demikian yang Prof. Hedus bisa sampaikan. Diucapkan terima kasih. Terima kasih Prof. Hedus. Selanjutnya Prof. Hari Budi Santoso, Eskom MKOM BSI sebagai penguji eksternal dari UI. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya kami mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada Romo Vendus ya, Pak Kadek atas disertasi yang sudah dikerjakan. Kami juga mengapresiasi topik yang Anda ambil dan kerjakan gitu ya. Mengingat kalau kita referensi ini sebenarnya sudah berjalan sebelum pandemi. UT tentu juga sudah jauh-jauh hari menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Kami ingat waktu itu sekitar tahun 2005 ya, 2007 ketika kami awal-awal menyelenggarakan online learning di Fasilkom UI itu memang kami banyak melakukan kajian literatur ya, Pak Kadek. Nah waktu itu memang tidak banyak ya dosen yang menyambut ya, termasuk yang memang menjadi pionir gitu ya untuk poinnya adalah cukup banyak hal yang perlu dilakukan untuk meyakinkan apakah worth it kita menggunakan pembelajaran daring gitu ya. Dan salah satu yang mengubah waktu itu adalah comparability-nya, ya perbandingannya. Apakah efektif pembelajaran daring dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Nah, yang menarik waktu itu saya menemukan beberapa artikel yang membantu saya untuk meyakinkan, ya, kalau yang saya waktu itu, di antara hasilnya adalah pemanfaatan pembelajaran daring itu sebenarnya dari sisi academic performance itu tidak berbeda signifikan, ya, antara tambahan perspektif, gitu ya, tambahan bukti, ya, secara ilmiah bahwa pembelajaran daring itu comparable, gitu ya, bisa dibandingkan, gitu ya, mampu untuk dibandingkan dengan pembelajaran konvensional dengan sejumlah advantages-nya gitu ya, keuntungan-keuntungannya, termasuk salah satunya adalah fleksibilitas. Nah jadi ini poin yang ingin saya sampaikan di awal, bagaimana kontribusi Pak Kadek ya dalam bidang keilmuan kita ya, di computer science khususnya di sistem informasi dalam melihat isu-isu di bidang pendidikan. Itu yang saya kasih selama. Nah kemudian juga berkaitan dengan model yang Pak Kadek usulkan. Pertama karena ini sudah berada di akhir masa studi saudara ya, saya bagi menjadi dua. Jadi pertama pertanyaan sifatnya reflektif, kemudian nanti peluang apa yang bisa dilakukan. Yang pertama, ketika kita bicara model, apa keunggulan dari model yang Pak Kadek hasilkan, gitu ya, kaji dari disertasi ini dibandingkan dengan model-model yang sudah ada sebelumnya, yang sudah dikaji para peneliti sebelumnya, khususnya berkaitan dengan interaksi ya, mahasiswa dikaitkan dengan academic performance. Itu yang pertama. Barangkali ada beberapa pertanyaan lanjutan. Terima kasih Prof atas pertanyaannya terkait dengan keunggulan model. Yang pertama adalah adanya student interaction yang terbagi menjadi 3 konsep. Student interaction di sini adanya konsep interaksi dengan dosen, interaksi dengan mahasiswa, dan interaksi dengan konten atau materi. Student interaction ini adalah menjadi sebuah titik temu bahwasanya adanya interaksi, bahwasanya interaksi mahasiswa itu adalah hal yang penting, bukan hanya meningkatkan indeks partisipasi siswa dalam pembelajaran daring, tapi dengan adanya moderasi dengan interaksi ini itu bisa meningkatkan atau memberikan dampak yang positif pada akademik performance. Jadi saya menekankan adanya model interaksi siswa yang
terbagi menjadi interaksi pada dosen, interaksi pada materi, dan interaksi pada mahasiswa. Dan itu berdampak pada akademik. Demikian yang saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi. Ya, konteksnya nanti macam-macam. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah berkaitan dengan peluang transferability-nya, gitu ya. Bagaimana kajian akademik ini bisa ditransfer atau istilahnya mungkin digeneralisasi gitu ya untuk konteks yang lain. Nah, pertanyaan saya dalam konteks yang kita perhatikan, kalau kita berbicara pembelajaran daring, kita kan setidaknya ada beberapa konteks PRK ya. Pertama, blended learning, dan ini yang saya amati sejauh pengalaman saya melakukan kajian tentang e-learning ya, sejak tahun 2005, itu adalah institusi pendidikan menggunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran konvensional dalam tanda kutip. Gitu ya. Jadi pembelajaran daringnya tetap jalan, tapi kita juga mengimplementasikan sistem, gitu ya, LMS, dan sebagai satu upaya untuk melakukan pengayaan, gitu ya. Itu yang pertama. Dan itu yang sangat banyak menurut saya. Yang kedua itu adalah online digital learning, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh universitas terbuka. Yang ketiga, tren yaitu non degree sifatnya sebenarnya, Massive Open Online Course, ya, MOOC. Entah kalau sekarang MOOC itu ditransfer dari jadi degree program. Berikut yaitu adalah sarjana dan pasca sarjana. Jadi kalau konteksnya Pak Kadek kan dalam konteks sarjana, kita bicara tentang ya, interaksi dan lain-lain gitu ya. Terus kita juga bicara tentang adult learner dalam konteks pasca. Itu bagaimana Pak Kadek melihat transferability ya, dari penelitian yang Pak Kadek lakukan dengan konteks yang saya sebutkan tadi. Karena saya berharap penelitian Pak Kadek tidak hanya berhenti di kajian disertasi, tapi bisa memberikan dampak yang lebih besar gitu ya, tentang bagaimana kita mau mengimplementasikan pembelajaran daring gitu ya, khususnya di Indonesia. Silakan Pak Kadek. Terima kasih Prof. Terkait dengan transferability, sangat transferability merupakan sebuah tantangan ke depan. Bagaimana interaksi antara mahasiswa dengan dengan materi yang disampaikan. Bagaimana pengemasan materi, bagaimana adaptability kita terhadap materi yang disampaikan. Bagaimana pengemasan konten tersebut menjadi sebuah fitur-fitur yang menarik sesuai pada level yang menggunakan. Misalnya, sehingga hal ini akan bisa mendorong adanya penelitian-penelitian tambahan. Misalkan adanya kajian terkait dengan UI dan UX, sehingga akan mendorong adanya peningkatan pada interaksi manusia dan komputer yang lebih komprehensif. Sehingga penting di sini kami menerapkan adanya peningkatan dari interaksi siswa. Jadi bagaimana interaksi siswa ini dapat lebih blend, lebih dapat menyatu dan dapat terukur dengan parameter-parameter yang bisa lebih terukur di sini. Sehingga bukan hanya indeks partisipasi siswa terkait dengan online learning yang kita tingkatkan, tapi juga interaksi siswa dalam pembelajaran daring. Ini yang harus kita tingkatkan. Sehingga akan timbul penelitian dan kolaboratif antara peningkatan dari interaksi manusia dan komputer, terutama pada desain UI dan UX yang lebih komprehensif, sesuai dengan level dari pembelajaran yang diharapkan. Misal pada S1, pada S2, dan pada S3. Seperti apa konteks pembelajaran daring, bagaimana pengemasan materi tersebut dalam UI UX yang lebih bisa dipahami pada level pembelajaran tertentu. Transfer learning ini yang kami harapkan bisa menjadi ke depan penelitian-penelitian ke depan yang bisa dikomprehensifkan. Sehingga kami berharap penelitian ini adalah sebuah awal, embrio dari bagaimana kita bisa
meningkatkan kemampuan adaptability terkait dengan UX yang bisa menjembatani transfer learning dari proses pembelajaran. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kadek. Terakhir ya Pak, yang terakhir dari saya untuk saat ini, Pak Kadek ini adalah berkaitan dengan riset metode yang digunakan. Gitu ya. Perkembangan teknologi telah mentransformasi education research, gitu ya, yang dimana education research saat ini tidak hanya dilakukan oleh kolega kita yang berada di fakultas pendidikan, gitu ya, tapi juga kontribusinya dilakukan oleh kita yang berada di bidang computer science atau information system. Yang ingin saya tanyakan adalah lebih kepada apa lesson learned, gitu ya, dan tantangan ya, mengkombinasikan antara pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan juga antara self report dengan survei yang misalnya Anda gunakan itu dengan teknik observasi yang tidak hanya berfokus pada researcher gitu ya, tapi juga mengandalkan advanced technologies gitu ya, seperti algoritma yang kita gunakan. Saya akan yang berkaitan dengan apa lesson learn-nya dan tantangannya dalam melaksanakan. Lesson learn yang kami dapatkan dalam penelitian ini, yang pertama adalah dari pendidikan, dari kajian pendidikan yang kami miliki. Yang pertama adalah background dari universitas kami pertama. Background universitas kami adalah universitas berbasis pendidikan, sehingga kami harus arahan pimpinan itu adalah harus bagaimana pendidikan juga bisa maju, sehingga hal ini menjadi sebuah kajian yang sangat kuat di institusi kami. Kemudian dari sana, bagaimana pendidikan ini dapat juga terkaji dengan pendekatan-pendekatan kuantitatif, dan bagaimana pendekatan kuantitatif ini dapat terdeskripsi menjadi kualitatif. Dan peranan sistem informasi sebagai pemampu atau enabler bagi sebuah proses akademik, dan pendekatan juga bagaimana materi-materi pembelajaran dapat tereksplorasi dalam berbagai kajian-kajian sistem informasi, tema-tema dari sistem informasi. Hal ini akan menjadi sebuah nilai yang simbiosis mutualisme antara bagaimana segi kependidikan juga sangat begitu terangkat, segi sistem informasi sebagai pemampu pendidikan ini dapat juga mengakomodasi proses-proses pendidikan yang ada. Dan dari hal ini tentu capaian teknologi informasi dapat menjadi ukuran yang sangat komprehensif terkait dengan bagaimana penerimaan mahasiswa atau user satisfaction berbasis teknologi informasi yang bisa ditingkatkan. Sehingga Pak, lesson learn ini merupakan sebuah kajian yang komprehensif dari bidang pendidikan, kuantitatif, dan kualitatif serta observasi. Terima kasih Pak yang saya sampaikan. Baik, terima kasih. Mungkin pertama selamat Pak Adek sudah sampai pada tahapan ini. Mungkin perjalanannya sudah panjang dan kita sudah banyak diskusi juga. Ada yang pertama mungkin apresiasi dari saya melihat bahwa penelitiannya memang related sekali dengan di kampusnya Pak Kadek ya. Karena bidangnya juga pendidikan. Mungkin akan saya sambungkan dengan beberapa pertanyaan yang sifatnya implikasi. Jadi saya sudah menyiapkan ada 3 pertanyaan Pak Adek. Yang pertama nanti ada hal yang teknis sedikit ya, karena ini menyangkut untuk menguatkan hasil gitu. Saya lihat memang sangat relevan sekali, walaupun ini sudah di akhir-akhir harusnya sudah nggak bicara itu, tapi ini penting sekali dan saya melihat itu untuk barangkali nanti bisa jadi untuk diperkuat lagi hasilnya dan untuk pembelajaran Pak Kadek. Kemudian nanti ada pertanyaan refleksi yang sifatnya melihat dari kebaruan dan kontribusinya gitu. Kemudian nanti yang ketiga saya akan menanyakan ada pertanyaan tentang dia dari sisi aplikatif atau implikasi. Pertama ini yang teknis Pak Kadek.
kita melihat di sini nilai R-square-nya itu tinggi sekali, sampai 0,9. Itu kalau tinggi banget hampir 1 ya, itu mungkin perlu dicek ulangannya. Ada kekhawatiran itu terjadi overfitting. Itu yang saya tahu ini soalnya biasanya kalau salah satu langkah yang dilakukan untuk menghindari atau menghilangkan kekhawatiran itu adalah dengan cross validation. Nah, saya bertanya apakah Pak Kadep sudah melakukan uji cross validation? Artinya tidak hanya dengan data set yang digunakan untuk modeling atau untuk berarti data training ya, tapi harusnya ada data-data yang di cross validation. Apakah sudah pernah melakukan? Baik, terima kasih Bapak Dr. Muhammad Sunardi STMT atas pertanyaannya. Terkait dengan cross validation, kami belum melaksanakannya. Menghindari kekhawatiran soalnya tinggi sekali, nilai R-square-nya tinggi sekali, hampir 1 ya. Iya. Jadi dengan kondisi seperti ini kan itu udah dipasti prediktifnya ya udah dipasti semuanya pasti gitu ya, kayak ilmu pasti gitu ya. Jadi saya itu bisa memprediksi Y. Itu yang mungkin yang pertama ya, mungkin bisa jadi catatan untuk memperkuat. Kemudian yang dari refleksi ini mungkin kontribusi dari penelitian, karena kebetulan di sini juga UNESA ini kan dulunya perguruan tinggi pendidikan ya. Kalau sekarang ini sudah jadi universitas. Kira-kira kalau untuk keberlanjutannya di model ini, kira-kira apakah misalnya ketika diintegrasikan dalam sebuah Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Di sini terkait dengan implementasi pada LMS, tentu yang kami akan coba kenakan adalah meningkatkan pola interaksinya. Pola interaksi di sini yang pertama akan kami lakukan adalah dengan meningkatkan user satisfaction berupa dengan bagaimana mengimplementasikan UI UX yang bisa mengakomodasi proses pembelajaran, proses komunikasi dan interaksi dengan mahasiswa, dengan dosen dan dengan materinya. Dengan adanya UI UX yang dapat meningkatkan, yang dapat mengakomodasi level satisfaction ini, kami berharap keberlanjutan dari penelitian ini bukan sampai di sini saja, tapi bisa dengan adanya tindak lanjut dari bagaimana kita meningkatkan pola interaksi siswa dengan adanya peningkatan pada UI UX pada modul LMS yang ada. Jadi yang kami ingin kembangkan juga. Satu lagi, ini nanti apakah hasil penelitian ini bisa membantu misalnya menyusun kebijakan? Karena ini kan Pak Kadep sudah meneliti interaksi mahasiswa dan ada hasilnya gitu ya terhadap kinerja akademik. Kira-kira apa yang bisa dikontribusikan di penelitian ini untuk membangun sebuah kebijakan terutama dalam mendesain pembelajaran? Baik, terima kasih Pak Dr. Sunardi. Tentu yang tadi seperti yang saya sampaikan, kebijakan kampus terkait dengan LMS adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dengan adanya model ini, kami berharap pengembangan dari LMS atau pembelajaran daring di tempat kami tidak sebatas hanya meningkatkan indeks partisipasi dari siswa, tapi juga adanya moderasi dengan interaksi siswa, baik dengan dosen, dengan teman sebaya maupun dengan materi yang dikasihkan. Sehingga dengan adanya ini, kami berharap adanya kebijakan terkait dengan bagaimana pembelajaran itu dapat mengakomodasi proses interaksi dari mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan materi. Pada saat ini kami sudah mengimplementasikan dengan RPS berbasis UBI, sehingga dengan adanya pendekatan PJB atau Project Based Learning yang dikembangkan di sini sudah memungkinkan adanya proses interaksi. Jadi proses interaksi berbasis dengan OBE ini memungkinkan adanya interaksi mahasiswa dengan mahasiswa,
mahasiswa dengan materi dan mahasiswa dengan dosen yang lebih komprehensif di dalam laboratorium maupun dalam pembelajaran. Sehingga kami berharap dengan adanya penelitian ini bisa memberikan kontribusi yang signifikan. Terima kasih. Saya tidak sebut. Bapak Dr. Budi Waseso. Baik, terima kasih Pak Dekan yang menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Presiden. Dan pertama saya ingin mengucapkan selamat ya bisa berdiri di sini. Ya, ujian yang terakhir. Ada beberapa hal ya. Ini saya cuma mengapresiasi nih, Pak Kadek berani ya mengambil topik. Saya bekerja statistik ya, masalah saya statistik itu jarang yang berani ya, mengerjakan sains karena aspek matematisnya itu ya itu sangat kompleks gitu ya, bukan sangat bukan sulit ya, tapi kompleks. Bagaimana pembentukan model, kemudian apa varian sebagainya itu sangat kompleks gitu ya, sehingga tidak banyak yang mau menggunakan, tapi ketika diaplikasikan memang jadi sangat menarik biasanya gitu. Nah, yang pertama terkait dengan seragam model yang dibangun oleh Pak Kadek ini, saya tertarik. Kenapa Pak Kadek membangun model bahwa keterlibatan siswa itu dipilih sebagai variabel moderasi yang diantara pengaruh dari interaksi siswa ke kinerja akademik. Karena kalau untuk variabel moderasi itu kan nanti bisa mempengaruhi ya, bisa memperkuat atau memperlemah hubungan atau pengaruh dari suatu variabel independen atau variabel eksogen ke variabel endogen. Nah ini apa latar belakangnya yang mendasari Pak Kadek menjadikan variabel keterlibatan siswa ini sebagai Keterlibatan siswa merupakan hal yang pada variabel academic performance. Sehingga dari sana moderasi ini diharapkan semakin tinggi moderasinya, semakin dampak yang diharapkan semakin besar. Kemudian pada student satisfaction atau kepuasan mahasiswa di sini itu berpengaruh pada academic performance, tapi diawali dengan student interaction dulu. Student interaction kemudian dimediasi oleh student satisfaction. Di mana di sini dalam kaitan model ini adalah semakin tinggi kepuasan dari interaksi mahasiswa itu diharapkan dapat berpengaruh pada academic performance. Jadi student satisfaction ini semakin tinggi maka akan berdampak pada academic performance. Jadi kepuasan pada proses interaksinya, sehingga diharapkan dengan adanya tingkat kepuasan terkait dengan proses interaksi ini meningkatkan dari akademik performance yang diharapkan. Terima kasih. baik, di hasil itu ya yang ini bukan saya bukan di Jombang ya, itu ternyata student interaction itu desain jalur modelnya kecil ya. Ini berarti pengaruh langsung ada daya efeknya terhadap performa akademik kecil gitu ya. Nah ini apakah ini juga ada efek dari moderasi keterlibatan mahasiswa tadi yang dibangun oleh Pak Kadek sendiri? Kalau dia mungkin, kalau kita amati pada student engagement saja, maka pengaruhnya kecil. Tapi ketika dimoderasi dengan student interaction, ada pengaruh sebesar 3,2. Sehingga pengaruh ini akan berharap bahwasanya ada peningkatan. Jadi bukan hanya engagement yang diharapkan, tetapi juga adanya peningkatan pada student interaction. Itu yang kami harapkan.
Oke, baik. Kalau di Indonesia bagaimana? Apakah ada perbedaan hasil? Di Surabaya dengan adanya kebijakan rektor dengan menerapkan adanya OBE, Objective Based Learning, dengan adanya proses PJBL ini sudah dihasilkan sebuah kebijakan di mana proses pembelajaran harus berbasis pada project based learning dan penilaiannya secara OBE. Sehingga bukan hanya partisipasinya, tapi proses interaksi ini kami nilai. Dengan pendekatan OBE, penilaian itu per kegiatan, bukan adanya UTS dan UAS saja, tetapi sudah per kegiatan dengan sistem pembelajaran project based learning ataupun case study. Sehingga dari sana kami bisa terus mengembangkan proses penilaian ini, bahwasanya moderasi antara keterlibatan dan interaksi ini begitu penting dalam sebuah proses pembelajaran dengan berbasis OBE. Terima kasih. Seperti baik, ini kalau model enterprise regresor atau langsung tekan gitu ya, itu juga kompleks ya, kan ensemble dari decision tree ya. Nah ini kira-kira ke depan Pak, ada kalau dari aspek pemodelan apa sudah punya gambaran future work itu terkait dengan pengembangan dari model ini Pak? Pak Karet sampai atasnya atau koresnya atau dua-duanya, karena ini sementara ini kan berjalan sendiri-sendiri ya. Terima kasih Pak Dr. Budi Wasito. Komunikasi dalam hal ini mengembangkan model, pertama ini mengembangkan model lagi dengan menambahkan adanya penerapan teknologi informasi. Nah, semakin tinggi teknologi informasi di sini, terutama dengan mengadopsi adanya TAM, ada MCS, machine learning yang kami gunakan di sini. Kami berharap bisa memberikan kajian yang lebih komprehensif terkait dengan mungkin dengan deep atau proses yang lain yang bisa digunakan. Cukup dari sini. Terima kasih. Romo Findus, Bapak IKT Dwi Mulyana. Di dalam presentasi ini ada dua metode yang dipakai, yaitu CMPLS serta Random Forest Regression. Dua metode ini bagaimana proses mendahulukannya untuk menjawab dari tujuan penelitian. Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Terkait dengan pemodelan yang ada, yang pertama adalah CMPLS digunakan dalam membahas tentang hipotesa penelitian. Jadi adanya interaksi siswa, kepuasan siswa, kinerja akademik dan keterlibatan siswa. Itu dikembangkan dalam sebuah model CMPLS. Kemudian dalam keterkaitan dengan hal tersebut, kami menggunakan random forest regression untuk setiap variabel eksogen ke variabel endogen, variabel terikat ke variabel bebas ke variabel terikatnya, sehingga di sana dapat validasi dan saling menguatkan bahwasanya random forest regression dan CMPLS dapat saling menguatkan untuk menghasilkan nilai akurasi yang lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, yang kedua adalah model ini yang sudah dibangun, artinya menjadi salah satu bentuk dari tata kelola dan sistem ini. Boleh dijelaskan siapa aktornya, aktor dari model ini. Terus kedua adalah siapa dari owner dari model ini. Dan yang ketiga adalah customer dari model ini siapa untuk nanti menjadi keberlanjutan. Model ini adalah yang pertama adalah mahasiswa. Yang kedua aktor yang terlibat adalah dosen. Yang ketiga adalah materi pembelajaran. Kenapa? Karena di sini menitikberatkan adanya interaksi siswa dalam pembelajaran. Dan di sini yang mengelola di sini adalah direktur akademik. Sehingga diharapkan dari hal ini dapat menimbulkan kebijakan-kebijakan terhadap penguatan-penguatan akademik yang ada di tempat kami. Sehingga hal ini menjadi sangat penting bagi kami untuk terus bereksplorasi
dalam penguatan proses belajar, terutama dalam saat ini kami sedang mengimplementasikan kurikulum UPG. Terima kasih. Cukup nomor Prof. Pertama saya ucapkan selamat ya Pak Aceh. Ini menginspirasi C12 belakangnya itu. Mudah-mudahan langsung coba pada dasar konsentrasi. Menyemangati. Baik, pertanyaan saya mungkin lebih ke pembelajaran dari Pak Aceh dengan saran yang nomor 4. Ya, jadi ini agak bertolak belakang dengan regulasi dari Dikti yang sekarang S1 harus offline. Nah, saya cuma ingin pendapat pribadi aja atau mungkin ada pengalaman kenapa Pak Kadek antusias untuk penelitian ini, sementara regulasinya sudah kalau S2, S3 masih hibrid ya, dari S1 kan sudah offline. Oh, Pak Kadek. Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Pendapat kami secara pribadi, kami selalu berdiskusi menanyakan bahwa Australia memberikan course online untuk MBA. Nah, kenapa kita nggak berusaha meningkatkan proses pembelajaran kita? Kalau dari luar negeri aja berani membuat course yang secara online dengan berbagai parameter yang komprehensif, dengan proses interaksi yang komprehensif, kenapa kita enggak berusaha untuk meningkatkan proses interaksi kita, proses pembelajaran kita? Kita harus benar-benar adaptif terkait dengan hal itu menurut saya pribadi. Sehingga hal ini merupakan sebuah garis bersambung. Kami setiap berdiskusi terkait dengan course dari luar negeri itu selalu menjadi sebuah diskusi yang komprehensif. Dari luar negeri berani menawarkan kuliah S2, S1 secara daring. Tapi kita kok tidak berani mengembangkan hal ini. Kita tidak berani meningkatkan adanya student interaction, satisfaction yang semakin tinggi. Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi kami. Sehingga hal ini menjadi sebuah tantangan bagi saya untuk berusaha bagaimana membuat sebuah model yang bisa meningkatkan indeks interaction, indeks interaksi dan satisfaction, bukan hanya indeks partisipasi siswa. Sehingga dari hal ini kami berharap dengan adanya meningkatnya indeks interaksi dan satisfaction ini akan meningkatkan juga iklim dari pembelajaran kita. Sehingga kita berani bersaing dengan universitas-universitas dari luar negeri yang menawarkan course online secara lebih murah daripada universitas yang kita laksanakan. Terima kasih. Terima kasih. Nanti menjadi komplit untuk mereka. Selanjutnya Prof. Profesor. Selamat kepada Prof. Indus Mas Kadek Dwi Nuryana yang sudah sampai tahapan sidang promosi doktor ini. Baik, ini kita ingat tagline dari Kemensains Tech Dikti, ya, itu kan kampus berdampak. Nah, pertanyaannya itu sederhana ya, apa dampak penelitian Prof. Indus dalam kemajuan pendidikan Indonesia terkait dengan interaksi mahasiswa? Ini kita mengingat bahwa penelitian dari Prof. Indus itu kan sebenarnya dengan data yang sangat terbatas, ya. Datanya dari UNESA, kemudian ditambah dari Unhasi, terus Hasim Asadi, kemudian tambah UPJB. Unhasi di tengah-tengah benar dihapus, gitu ya. Sehingga tinggal datanya itu UNESA dan UPJB. Nah, ini kasihan ya, kalau dari sini datanya dihapus. Nah, pertanyaannya bagaimana dampak dari penelitian saudara Prof. Indus sementara datanya kan sedikit ya. Kita berharap bahwa dampaknya itu sangat luas. Dengan dampak penelitian, pertama kami mengembangkan model yang komprehensif ini di UNESA dengan dataset yang sudah tersedia di UNESA. Kemudian untuk memvalidasi model tersebut, kami memvalidasi model ini di universitas yang berbeda dan dengan level akreditasi yang berbeda. Kenapa? Kami ingin menguji seberapa besar koefisien regresinya dari kelima hipotesa ini, kelimanya diterima. Tapi ada beberapa perbedaan SQL yang tidak komprehensif.
pada hasil penelitian data UNESA dan PCP. Nah, sehingga dari sini kami bisa menyimpulkan jika model ini sudah kami ujikan di tempat yang berbeda dengan keterbatasan waktu yang ada, maka kami bisa menyimpulkan bahwa model ini bisa juga untuk diujikan di tempat yang berbeda juga. Sehingga dampak dari penelitian ini adalah kami berharap dalam adanya satu frame yang kuat dalam terutama pada implementasi dari kurikulum OBE yang ada saat ini adalah adanya peningkatan student interaction yang ada dan juga student satisfaction. Bukan hanya partisipasi siswa saja, tapi adanya peningkatan student interaction dan student satisfaction yang berdampak pada pembelajaran dengan kurikulum OBE. Terima kasih. Ya, satu lagi ya. Dampak secara khusus ini kan sudah ya hampir 5 tahun ya melakukan penelitian. Tentunya sudah ada feeling kalau seperti ini harusnya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana saran suggestion dari Mas Kadek, pemberi Kadek ya, itu diberi rating dan sarannya, silakan. Dengan ring 1 sampai 10, 9,8. Sarannya gimana? Nah, proses interaksi di sini. Mohon izin menyampaikan pada promotor kami yang luar biasa, memfasilitasi semua mahasiswanya dengan Selasa BBG berdiskusi secara komprehensif. Ada kopi minum gratis, free. Kemudian dari pengelola juga yang diakomodasi dari Mas Haji, ada ruang pojok. Mohon izin Mas Haji, ruang pojok tempat diskusi, bahkan sudah menelurkan banyak doktor dari sana. Ruang pojok dan di lantai 3 aja juga sudah difasilitasi sehingga proses interaksinya sudah luar biasa. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih. Kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Fatul. Ini luar biasa, semua pertanyaan itu dapat dijawab dengan tegas. Tidak ada satupun yang tidak dijawab. Ya. Pak Kadek, ya, saya menyebutnya itu Pak Kadek biasanya Mas. Jadi sebenarnya penelitian yang dilakukan itu pembelajaran daring tadi Prof. Hari menyampaikan itu sejak tahun 2005 sudah dilakukan penelitian. Ya, kemudian masa pandemi COVID-19. Tapi sebenarnya pembelajaran daring itu ada ya Begawan Durno itu punya murid namanya Arjuno atau Palguno. Itu belajar memanah. Itu klasikal itu adalah tatap muka secara langsung, ada interaksi antara murid dengan gurunya. Nah, kemudian ada seorang anak yang dari desa yang tak punya apa-apa, bukan dari keluarga bangsawan, ya, tak punya, ya, sehingga untuk bayar UKT itu tidak punya, ya, apalagi TV yang besar itu tidak punya. Ya, apa yang dilakukan? Maka pembelajarannya itu pembelajaran daring. Jadi melihat dari jauh apa yang dilakukan oleh Begawan Durno ke Arjuno itu pembelajaran daring sebenarnya. Jadi bukan tatap muka. Nah, kemudian membuat tato. Ya, apa hasilnya? Seperti yang dilakukan oleh Pak Kadek ini. Ternyata Ekalaya si murid itu lebih ahli daripada Arjuna. Nah, kemudian singkat cerita, Arjuna itu agak cemburu, tidak terima. Ya, maka apa yang dilakukan? Ekalaya diminta oleh Drona untuk memotong jarinya. Nah, itu sebenarnya. Ya, sehingga apa? Jangan sampai pembelajaran daring itu yang lebih baik atas nama harus interaksi dan harus ketemu antara dosen mahasiswa, maka pembelajaran daringnya itu tidak dilanjutkan kan itu. Ini era mana ternyata. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya yang era sekarang. Nah, kemudian kalau ditanyakan pada Pak Kadek ini ya, apa teman barunya? Ya. Yang berbeda tentunya, yang dari penelitian sebelumnya, sebelum COVID-19, kemudian sekarang sudah dilakukan, ya, karena pada saat COVID-19 banyak
dilakukan pembelajaran daring. Saya selalu menanyakan ini, jangan sampai setelah selesai dengan masa sebelum adanya pandemi COVID-19. Oleh karena itu, ya pertanyaannya. Baik, yang pertama adalah dari pertanyaan terkait dengan kebaruan, tentu di sini adalah student interaction. Student interaction terbagi menjadi pada 3 sisi, yaitu sisi yang pertama adalah interaksi mahasiswa. Pengembangan pada metodologi yang ada saat ini adalah terkait dengan interaksi ini yang harus dikembangkan. Jadi kami berharap dengan adanya penelitian ini, peningkatan pada studi interaction yang ada saat ini yang menjadi satu titik poin dari kontribusi kami. Dan kemudian ada juga moderasi antara student partisipasi dengan student interaction yang berdampak pada akademik performance. Bukan hanya partisipasinya, tetapi harus ada berinteraksi, sehingga hal ini berdampak pada akademik performance. Moderasi ini sebagai sebuah kontribusi juga, sehingga kami berharap bahwasanya temuan ini menjadi sebuah. Terima kasih. Baik, yang pertanyaan kedua, informasi terutama pendidikan dan juga pembelajaran daring. Ya. Apakah ini hanya sekedar di tingkat operation ataukah di tingkat manajemen information system atau nanti sampai ke eksekutif yang information system? Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama adalah pada level kebijakan. Kebijakan yang pertama adalah kami saat ini sedang mengembangkan namanya kurikulum OBE yang komprehensif. Yang kurikulum OBE dengan basis project based learning. Hal ini sudah memungkinkan adanya partisipasi aktif dari mahasiswa, materi dengan dosen dengan project based learning. Kemudian yang kedua, hal tersebut akan menjadi sebuah kebijakan yang bisa diakomodasi dengan pembuatan sistem